semuanya, perkenalkan nama saya Hidayatun Nuril Sahila dengan NIM 226100026 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Prodi Psikologi, Universitas Gadjah Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi dari Abdul Walid Ibn Rushd. Abdul Walid Ibn Rushd yang dikenal juga dengan nama Ibn Rushd atau di barat dipanggil dengan nama Averroes. Beliau dilahirkan di Cordoba, Spanyol pada tahun 1126 dan beliau meninggal di Marrakech pada tahun 1198. Selain sebagai seorang filsuf, beliau tertarik pada berbagai bidang ilmu seperti sastra, hukum, bahasa, ataupun kedokteran. Ibn Rushd juga merupakan seorang yang lebih mengedepankan pemikiran alamiah dan juga rasionalitas. Kebesaran Ibn Rushd dikenal sampai Eropa dan disebut sebagai bapak rasionalisme. Baginya, agama dan filsafat tidak bertentangan. Kebenaran itu satu, dan harmoni antara agama dan filsafat merupakan sesuatu yang mungkin dan bisa diperoleh melalui takwil. Takwil terhadap kebenaran agama bisa menghasilkan pengetahuan filsafat. Selanjutnya ada karya-karya dari Ibn Rushd. Menjadi ahli berbagai macam ilmu membuat Ibn Rushd menghasilkan banyak karya. Di setiap karyanya, ia selalu membuat kategori pembahasan dalam 3 bentuk. Di antaranya adalah komentar, kritik, dan juga pendapat. Oleh karena itu, ia dikenal pula sebagai kritikus dan komentator yang ulung terhadap berbagai karya ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Menariknya, ia tidak hanya mengkritik dan memberikan komentar semata, melainkan menambahkan pandangan dan pendapatnya sendiri terhadap suatu hal. Hal ini cukup jarang dilakukan oleh filsuf lain di masa itu. Kritik dan pendapatnya terhadap karya-karya besar itulah yang membuatnya terkenal di negara-negara Eropa. Ulasan yang dibuat Ibn Rushd rupanya berpengaruh besar terhadap perkembangan filsafat di kalangan ilmuwan Eropa. Selain mengomentari karya Aristoteles, ia juga mengulas karya filsuf Muslim pendahulunya. Misalnya Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, dan juga Al-Ghazali. Di masa kekhalifaan Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Mu'min, popularitas Ibn Rushd pun memuncak. Sang khalifah begitu mengagumi kecerdasan dan keilmuan Ibn Rushd. Maka tak heran jika ia memiliki posisi yang penting di sisi khalifah. Kedudukannya semakin melonjak kala Khalifah Al-Mansur Abu Yusuf Ya'qub menggantikan sang ayah. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama. Saat itu timbul kecurigaan terhadap Ibn Rushd dan akidah yang dianutnya. Selain itu, sedikit demi sedikit rentetan fitnah pun dikenakan kepadanya sampai diberi hukuman pembuangan. Perdebatannya dengan Ibnu Sina, Al-Farabi, dan juga Al-Ghazali salah satunya sebagai upaya untuk meluruskan pemahaman terhadap pikiran-pikiran Aristoteles. Ibn Rushd dikenal dalam hal perdebatannya dengan Al-Ghazali mengenai hubungan filsafat dan agama, keabadian alam, pengetahuan Tuhan mengenai hal rinci, dan juga kebangkitan jasmani. Dalam bukunya yang berjudul Tahafut al-Tahafut, Ibn Rushd menentang Al-Ghazali yang menganggap filsafat bertentangan dengan agama. Pandangan Al-Ghazali bahwa alam itu diciptakan berasal dari tidak ada, serta bahwa pengetahuan Tuhan mencangkup segala hal pun tidak luput dari kritik Ibn Rushd. Kritik Ibn Rushd terhadap Ibn Sina mengenai teori tentang realitas dan emanasi. Ibn Rushd menolak pemikiran Ibn Sina mengenai realitas, atau ada realitas yang mungkin ada yang disebut wajibul wujud.
yang dianggapnya tidak konsisten. Nah, berikut ini merupakan temuan ilmiah dari Ibnu Rushd. Temuan ilmiah Ibnu Rushd yang paling dikenal di dunia antara lain, pendapatnya bahwa organ sensitif dalam mata itu bukan lensa, tapi retina. Retina inilah yang menerima cahaya dan membuat kita bisa melihat. Selain itu, pengamatan Ibnu Rushd mengenai pasien penderita campak atau smallpox yang bisa bertahan dan sembuh, kemudian justru menjadi kebal atau imun terhadap penyakit campak tersebut. Hal itu menginspirasi Ibnu Rushd untuk merekomendasikan imunisasi untuk menghindari penyakit campak tersebut. Selanjutnya ada pikiran dari Ibnu Rushd. Pikiran Ibnu Rushd yang berhubungan dengan psikologi antara lain. 1. Mengenai jiwa. 2. Kecerdasan. 3. Kebahagiaan. Ibnu Rushd berpandangan lebih alamiah tentang jiwa. Baginya, raga bukanlah instrumen bagi jiwa, tapi keberadaan raga merupakan sesuatu yang penting bagi jiwa. Salah satu yang membedakan antara pandangan mengenai relasi jiwa dan raga bersifat holimorfik. Salah satu yang membedakan antara pandangan mengenai relasi jiwa dan raga antara Ibnu Rushd dan Aristoteles. Ibnu Rushd sudah menyertakan peran otak dan sistem saraf dalam proses persepsi. Menurut Ibnu Rushd, jiwa manusia terdiri dari 5 fakultas. Yang pertama ada fakultas nutritif yang merupakan dasar bagi fakultas-fakultas yang lainnya dan menjadi syarat bagi pertumbuhan. Fakultas nutritif ini juga dinamai sebagai active power karena keberadaan fakultas lain bergantung pada fakultas nutritif ini. Yang kedua, fakultas sensitif dimiliki oleh hewan dan tumbuhan tidak memilikinya. Fakultas sensitif hanya bisa dimiliki jiwa jika fakultas nutritifnya sudah terpenuhi. Fakultas sensitif antara lain terdiri dari indera perabaan, penciuman, pengucapan, penglihatan, dan juga pendengaran atau external sense. Yang ketiga ada fakultas imajinatif, di mana fakultas ini memahami objek ketika objek tersebut sudah tidak ada. Pemahamannya tidak bisa jadi benar atau salah dan bisa menghasilkan citra-citra objek lainnya melalui imajinasi kreatif. Ibnu Rushd pun membedakan antara fakultas imajinatif dan fakultas rasional. Fakultas imajinatif memiliki objek yang nyata dan material karena lebih dekat dengan fakultas sensitif. Sedangkan fakultas rasional memiliki objek yang universal dan imaterial. Menurut Ibnu Rushd, fakultas imajinatif juga penting bagi fakultas apetitif. Fakultas apetitif memungkinkan kita untuk mendapatkan apa yang menyenangkan ataupun menghindari apa yang membahayakan, dan hal itu hanya mungkin apabila kita memiliki kemampuan imajinasi. Selain kemampuan mengingat, Ibnu Rushd menambahkan pentingnya memasukkan konsep retention, yaitu kemampuan jiwa dalam menyimpan apa-apa yang pernah dipahami. Menurut Fakhri, pandangan Ibnu Rushd mengenai nilai-nilai keutamaan atau virtues yang dapat mengantarkan kesempurnaan hampir mirip dengan pendapat Aristoteles, yaitu theoretical virtues atau intuitive rationals, cogitative virtues atau scientific knowledge episteme, moral virtues atau practical wisdom phronesis, dan technical virtue atau practical art touch. Nah, menurut Ibnu Rushd, takwil atau penafsiran dan interpretasi teks dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan antara pendapat akal dan filsafat serta teks Al-Quran. Ia memaparkan takwil yang dimaksud di sini adalah meninggalkan arti harfiah ayat dan mengambil arti majasinya atau analogi. Hal ini pula yang dilakukan para ulama klasik periode awal dan pertengahan.
Dalam kaitan kandungan Al-Quran ini, Rushd membagi manusia kepada 3 kelompok, 1 awam, 2 pendebat, dan 3 ahli fikir. Kepada ahli awam, kata Rushd, Al-Quran tidak dapat ditakwilkan karena mereka hanya dapat memahami secara tertulis. Demikian juga kepada golongan pendebat, takwil sulit diterapkan. Takwil secara tertulis dalam bentuk karya hanya bisa diperuntukkan bagi kaum ahli fikir. Dalam cakra pandang itulah, kata Rushd, takwil atas teks secara benar dapat dilakukan dan dipahami oleh ahli fikir. Pemikiran Rushd tersebut kemudian dikenal sebagai teori perpaduan agama dan filsafat. Sementara itu, menyangkut pemaknaan atas Quran, Rushd berpendapat bahwa Al-Quran memiliki makna batin di samping makna lahir. Berkaitan dengan penciptaan alam, Rushd yang menganut teori kausalitas atau hukum sebab akibat berpendapat bahwa memahami alam harus dengan dalil-dalil tertentu agar dapat sampai kepada hakikat dan eksistensi alam. Setidaknya ada 3 dalil untuk menjelaskan teori itu, kata Rushd, yaitu pertama, dalil inayah, yakni dalil yang mengemukakan bahwa alam dan seluruh kejadian yang ada di dalamnya, seperti siang dan malam, matahari dan bulan, semuanya menunjukkan adanya penciptaan yang teratur dan rapi yang didasarkan atas ilmu dan kebijaksanaan. Dalil ini mendorong orang untuk melakukan penyelidikan dan penggalian yang terus-menerus sesuai dengan pandangan akal pikirannya. Dalil ini pula yang akan membawa kepada pengetahuan yang benar sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Yang kedua, dalil ikhtira, yaitu asumsi yang menunjukkan bahwa penciptaan alam dan makhluk di dalamnya nampak jelas dalam gejala-gejala yang dimiliki makhluk hidup. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup itu, kata Rushd, semakin tinggi pula berbagai macam kegiatan dan pekerjaannya. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan, sebab bila terjadi secara kebetulan, tentu saja tingkatan hidup tidak berbeda-beda. Ini menunjukkan adanya pencipta yang mengatur kehidupan. Dalil ini sesuai dengan syariat Islam, di mana banyak ayat yang menunjukkan perintah untuk memikirkan seluruh kejadian alam ini. Yang ketiga, dalil gerak, disebut juga dalil penggerak pertama yang diambil dari Aristoteles. Dalil tersebut mengungkapkan bahwa alam semesta bergerak dengan suatu gerakan yang abadi, dan gerakan ini mengandung adanya penggerak pertama yang tidak bergerak dan berbenda, yaitu Tuhan. Menurut Rushd, benda-benda langit beserta gerakannya dijadikan oleh Tuhan dari tiada dan bukan dalam zaman, sebab zaman tidak mungkin mendahului wujud perkara yang bergerak. Selama zaman itu kita anggap sebagai ukuran gerakannya, jadi gerakan menghendaki adanya penggerak pertama atau sesuatu sebab yang mengeluarkan dari tiada menjadi wujud. Rushd yang juga dikenal sebagai pelanjut aliran Aristoteles ini menilai bahwa substansi yang lebih dahulu itulah yang memberikan wujud kepada substansi yang kemudian tanpa memerlukan kepada pemberi form atau Tuhan yang ada di luarnya. Hal lain yang tidak lepas dari sosok Ibnu Rushd adalah ketika polemik hebat antara dia dengan Al-Ghazali. Ketidaksepakatan Al-Ghazali terhadap filsafat atau hingga mengkafirkan Rushd ia tuangkan dalam buku berjudul Tahafutul Falasifah atau Kerancuan Filsafat. Rushd membalas dengan menulis Tahafut atau kerancuan dari kerancuan. Menurut Rushd, pembangkitan yang dimaksud kaum filsuf adalah pembangkitan ruhi, bukan jasmani. Pandangan ini berakar dari filsafat mereka tentang jiwa. Bagi Rushd juga kaum filosof lainnya yang penting bagi manusia adalah jiwanya. Kebahagiaan dan ketenangan hakiki adalah kebahagiaan jiwa. Sedang bagi Al-Ghazali, kebangkitan kembali manusia tidak hanya secara ruh tapi juga jasmania. Wafatnya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mendapat fitrah dari berbagai arah. Hal ini membuatnya harus dipenjara di kota Alisana, Spanyol. Penjara tersebut merupakan tempat pembuangan bagi orang-orang yang akidahnya dicurigai negara. Selain itu, ilmuwan dengan pemikiran yang mengganggu ketentraman negara pun akan dikucilkan di penjara tersebut. Salah satu hal yang menyakitkan atas hukuman yang ditimpakan adalah perintah untuk membakar seluruh karyanya.
Masyarakat Andalusia saat itu dilarang mempelajari ilmu yang ditulis Ibnu Rushd. Pemerintah saat itu hanya memperbolehkan pengetahuan murni, seperti kedokteran, astronomi, dan juga matematika. Seiring berjalannya hukuman di penjara, Ibnu Rushd kemudian diasingkan ke Marrakesh atau Maroko. Ia pun menghembuskan nafas terakhir dan dimakamkan di tempat itu. Namun, 3 bulan kemudian jenazahnya dipindahkan ke Cordoba, Spanyol. Saat dalam perjalanan pemindahan, di sebelah kiri dan kanan terdapat keledai yang mengangkut sisa buku karya Ibnu Rushd. Setelah wafatnya Ibnu Rushd, tidak ada lagi filsuf muslim di dunia Sunni yang muncul, khususnya di kota keilmuan seperti Cordoba, Spanyol. Seiring berjalannya waktu, Islam pun mulai lenyap di tanah Andalusia atau dikenal dengan Spanyol saat ini. Hal ini juga berpengaruh terhadap hilangnya kekuasaan atau kejayaan umat Islam di dunia barat. Kesimpulannya, pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat di dunia Islam, termasuk ilmu psikologi. Pada saat itu merupakan salah satu bahasan dari ilmu an-nafs yang juga membahas hal psikiatri dan neuroscience. Salah satu indikator kemajuan tersebut antara lain sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa, disertai pengetahuan mengenai jenis-jenis penyakit jiwa lengkap dengan terapi-terapi untuk mengatasinya. Pada abad ke-8 sudah berdiri beberapa rumah sakit jiwa di Fez, Maroko, di Kairo, dan di Damaskus dan Aleppo. Identifikasi beberapa penyakit jiwa atau gangguan dan terapi untuk mengatasinya sudah banyak dikembangkan. Terapi yang umum dipakai antara lain terapi okupasi dan terapi musik. Sekian sedikit penjelasan mengenai biografi dari Ibnu Rushd. Terima kasih.